Oke, kembali lagi bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Hermawan. Saya pengajar di Gema Foundation yang akan mengajarkan tentang design to website, but first website with AI. Dan kita sudah sampai di modul ketiga. Modul ketiga ini berjudul Designing the Website Prototype, mendesain layout landing page dengan menggunakan Figma dan juga AI Design Assistant. Seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal judulnya, di sini kita akan cenderung ke prototyping. Saya share secara full screen. Nah, untuk designing dan the website prototype ini kita sudah masuk ke aksi tentang pembelajaran dari UI UX kita. Nah, pendahuluannya di sini ada sebuah proses prototype dan juga ada peran AI dan Figma itu sendiri. Nah, prototyping ini adalah fase yang krusial di mana konsep dan wireframe itu diubah menjadi rancangan visual yang lebih matang. Ini adalah dengan kata dasar itu adalah sebuah jembatan antara ide abstrak dan juga produk akhir yang lebih fungsional. Dan yang selanjutnya adalah peran AI dan Figma. Di era modern ini siapa coba yang nggak pakai AI dan siapa yang belum kenal Figma meskipun dia adalah dengan tanda kutip non designer atau non IT. Nah, di sini kombinasi Figma dan juga AI Design Assistant ini adalah untuk mempercepat pembuatan si layout profesional dan memberikan rekomendasi desain instan tanpa mengorbankan kualitas atau dengan tanda kutip tanpa mengkat kompartemen yang sudah ada. Oke, dan yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Di sini Figma Mastery di mana mampu membuat frame landing page dan menyusun struktur visual secara sistematis. Di Figma ada AI efisiensi menggunakan AI Design Assistant untuk menghasilkan ide layout dan juga mempercepat alur kerja desain. Nah, yang selanjutnya adalah visual standar di mana di sini berperan untuk menata elemen visual hero CTA testimoni sesuai standar UI UX yang modern dan profesional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang selanjutnya tools dan juga ekosistemnya di sini software utamanya adalah Figma, web ataupun desktop, Figma AI, fitur generate UI, suggest layout, dan plugin pendukung yang bisa digunakan ini sifatnya opsional. Ada auto flow untuk user flow, ada UI HUT di sini biasa disebut juga flow by UI kits, dan yang selanjutnya adalah color palette AI. Dan yang selanjutnya struktur landing page. Nah, sebuah landing page yang bisa dibilang efektif itu umumnya mengikuti pola struktur yang sebagai berikut. Ada header, hero section, value proposition, features, ada social proof, dan juga footer. Nah, kita coba bedah mulai dari satu persatu. Dari 6 kompartemen ini, yang pertama adalah header. Header berisi tentang logo, navigasi, dan CTA button. Ini yang tidak lepas dari si header ini sendiri. Dan yang selanjutnya adalah hero section atau headline kuat sebagai ilustrasi utama. Seperti yang bisa dilihat di sini di visual yang sudah saya tampilkan. Dan yang selanjutnya adalah value proportion, di mana di sini mempunyai 3 sampai dengan keuntungan 3 sampai dengan 4 keuntungan utama untuk lebih memperjelas apa yang sudah ada. Dan yang selanjutnya adalah features atau card informasi dari detail dan juga detail dari produk ataupun prototyping yang sedang kita buat. Yang selanjutnya tentu adalah social proof, yaitu testimoni pengguna. Bahwasanya kalau misal desain kita itu sudah memenuhi UI dan UX-nya. Dan yang selanjutnya adalah footer, di mana ini berisi kontak, link, beserta dengan copyright dari website yang sudah kita buat. Oke, kita berlanjut ke yang selanjutnya. Maaf. Nah, dan yang selanjutnya adalah konfigurasi dasar ataupun setup frame, di mana konfigurasi dasar ini bisa kita mulai dengan fondasi yang kokoh atau biasa disebut strong building atau strong foundation untuk memastikan desain tersebut responsif dan juga rapi. Nah, kita mulai dari frame size dulu, di mana ini kita bisa gunakan dengan standar desktop karena yang akan kita buat adalah prototyping dari si desktop 1440 px dengan yang selanjutnya grid sistemnya itu adalah dengan 12 kolom grid. Nah, untuk margin ini sendiri 120 px ini
akan memberikan ruang nafas yang cukup untuk sisi kiri dan kanan atau biasa disebut dengan balance ataupun seimbang. Nah, untuk gutter ini sendiri mungkin sebutan lainnya itu biasanya jarak ya. Tapi jarak di sini lebih mendetail yaitu jarak antar kolom yaitu 24 px. Ini adalah bisa dibilang standar dasar dari si pembuatan si prototipe itu sendiri. Seperti itu. Next. Dan yang selanjutnya adalah AI layout generation, di mana untuk generate si struktur instan ini ada prompting yang baik dan benar yang harus kita lakukan. Itu ya karena kita bermain dengan AI, tentu kita harus bermain dengan prompting juga. Nah, di sini gunakan Figma AI untuk membuat kerangka awal untuk menghemat waktu layouting manual karena yang akan kita gunakan adalah platform Figma. Di sini adalah contohnya, generate a clean modern landing page layout with a hero section, value proportion, features, testimonial, and a final CTA. Nah, di sini hasil yang diharapkan adalah layout dengan hero, placeholder, atau grid card, fitur dengan section testimoni dasar. Dan ini adalah visual dari si Figma yang sudah saya sebutkan tadi. Kita berlanjut. Dan yang selanjutnya adalah styling dan juga copywriting. Untuk visual styling ini sendiri ada beberapa ada prompting yang bisa kita gunakan. Apply a blue modern text theme with a rounded corner and soft shadow. Nah, ini adalah salah satu style visual untuk membuat tema visual yang secara konsisten pada keseluruhan elemen yang akan kita buat pada prototipe kita. Nah, hasil yang diharapkan adalah palet berwarna biru, tipografi secara clean, dan juga elevation pada card tersebut. Yang selanjutnya adalah UI copywriting, di mana ya biasa kita lihat adalah pada elemen bukan template ya, template-template yang ada itu biasanya menggunakan Lorem Ipsum. Kita harus hindari itu karena AI itu harus mendapatkan kata kunci yang lebih relevan. Nah, ini adalah contoh promptingnya. Write a catchy hero headline for a digital learning platform. Contohnya adalah belajar lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih fleksibel. Ini adalah konten yang relevan yang seperti yang saya sebutkan. Nah, yang unik di sini adalah mungkin teman-teman sempat mengingat pada penjelasan modul 1 dan 2 itu selalu ada moto. Nah, ini adalah salah satu moto yang saya maksud pada prototyping teman-teman. Mungkin itu detail kecil, tapi saya berharap teman-teman bisa memperhatikan detail kecil tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kurasi manual dari hero dan juga value yang ada. Yang selanjutnya adalah hero section, dimulai dari headline, subheadline, dan CTA utama yang berukuran dari headline sendiri, ukuran besarnya adalah 48 sampai dengan 72 px untuk dampak visual yang lebih maksimal. Dampak visual maksimal yang dimaksudkan adalah kenyamanan dari pengguna dan estetika. Yang selanjutnya adalah subheadline, di mana di sini harus bersifat readable dan menjelaskan benefit singkat dengan ukuran 18 sampai 24 px. CTA utama di sini berperan sebagai warna kontras dan posisi strategis itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah value proportion. Gunakan grid 3 atau 4 kolom dan tambahkan icon sederhana berupa seperti checkmark, bintang, atau petir sebagai visual dari deskripsi ataupun value proportion yang ada. Seperti itu. Kita next. Nah, yang nomor 5 adalah feature dan juga final CTR. Mungkin fitur atau section yang sudah saya jelaskan di awal itu di sini akan saya lebih detailkan lagi, mulai dari kombinasi dari teks dan gambar, gunakan hierarki visual yang jelas dan spacing yang konsisten antar card atau antar pages yang sudah saya jelaskan tadi di awal ataupun di modul yang sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya adalah testimoni, adalah penggunaan pattern terpercaya dengan tanda kutip foto profil kecil, nama, peran, dan kutipan pendek yang otentik. Seperti itu. Pada final CTA menggunakan background yang berbeda dari coloringnya. Gunakan gradient atau solid color untuk menarik perhatian user di akhir halaman. Ini menjadi sangat penting ya, karena ini detail kecil yang selalu saya bilang tadi. Dan yang selanjutnya, prototype yang interaktif itu mempunyai 3 kompartemen yang ideal. Yang pertama ada connect, animate, dan juga test. Nah, di sini klik si elemen CTA ini harus tarik garis ke noodle yang ada di bawah
halaman tujuan, selanjutnya adalah animate untuk menggunakan smart animate, dan yang selanjutnya adalah tes untuk preview penggunaan present mode. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ini adalah praktikum yang akan dilakukan. Mulai dari generate layout, dari AI, pembuatan landing page untuk platform belajar online. Di sini ada prompting. Dan yang selanjutnya AI akan mengolah data tersebut untuk dibuat jadi prototype dari judul yang kita bawa. Yang selanjutnya perlu kita apply theme untuk menambah estetika. Karena itu yang sangat penting. Yang pertama adalah penerapan gaya visual minimalis dengan dominasi warna biru muda. Dan yang tiga adalah manual improvement, sentuhan manusia atau developer. Perbaiki spacing, alignment, typography, dan ganti placeholder-nya. Dan prototype ini ada yang selanjutnya adalah hubungkan landing page ke registration page atau yang biasa disebut dengan hyperlink. Nah, tombol Citia ini ke halaman registrasi yang dummy atau hyperlink. Itu adalah sebutan dari page awal berpindah ke page yang selanjutnya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan atau moto dari modul 3 ini. AI mempercepat struktur, desainer menyempurnakan rasa. Kombinasi kecepatan AI dan kurasi manual menghasilkan desain yang tidak hanya efisien tetapi juga estetis dan juga profesional. Next, ini adalah image sources kita. Dan ini menjadi akhir dari modul 3 yang saya presentasikan. Untuk nantinya teman-teman yang memiliki pertanyaan, nantinya boleh langsung berdiskusi pada kolom diskusi dan nantinya kita akan punya forum diskusi untuk mendiskusikan modul 3 ini. Untuk modul yang selanjutnya nantinya akan dijelaskan oleh pengajar atau narasumber yang lain dengan merujuk ke teknikal penggunaan CAI itu sendiri. Seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman semuanya.